Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Teori dan Dampak Gerakan Sosial dengan Dukungan Teknologi Komunikasi dan Informasi, yang mana beranggotakan 1. Anissa Junaidi, 2. Gulam Halim, 3. Hani Fauziah, 4. M. Iqbal Suranta Tarigan, 5. Wulan Febrianti Hanif, dan 6. Pratiwi Rahmadani. Latar belakang dari gerakan sosial ini merupakan kegiatan terorganisir dan terencana yang dilakukan oleh sejumlah orang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Gerakan fokus berkelompok bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya, misalnya menganjurkan perubahan sistem politik. Pada saat ini, gerakan sosial sudah semakin meluas dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial secara luas. Perlawanan ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang tergolong masih menerapkan sistem politik otoriter, transnasional, dan tingkat ekonomi baik yang masih terbelakang dan berkembang. Namun, hal ini juga terjadi di negara-negara yang sudah maju dan demokratis. Perkembangan pergerakan sosial dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak membatasi lagi gerak manusia. Banyak kegiatan, gerakan, dan organisasi yang lahir berawal dari komunikasi para pelopor dan penggiat yang bercengkrama di media sosial. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, terutama dengan munculnya Web 2.0 yang muncul banyak realitas sosial diperlihatkan oleh media baru tersebut. Salah satu turunan media baru ini adalah media sosial yang dianggap unggul dalam kecepatan mendistribusikan pesan. Media sosial juga menjadi ruang publik baru, kaum muda untuk berbagi atau berdiskusi mengenai isu tertentu, bahkan sampai digunakan sebagai tuntutan revolusi. Dari hal tersebut bisa kita lihat, pengelompokan gerakan sosial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan peduli lingkungan. Yang kedua, gerakan peduli anak yatim, anak jalanan. Yang ketiga, gerakan peduli bencana. Yang keempat, gerakan peduli pendidikan. Yang kelima, gerakan berbagi seperti berbagi sembako, perlengkapan sekolah. Dan yang keenam, gerakan-gerakan yang bersifat hobi atau eventual. Selain itu, ada juga pergerakan sosial yang lahir dengan sebuah sebab atau lebih lazim dikenal dengan kaus. Gerakan-gerakan ini biasanya diinisiasi oleh berbagai lembaga besar seperti Change.org, Kitabisa.com, GoFundMe, dan lainnya. Dampak-dampak gerakan sosial. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama kita membahas tentang dampak positif. Di dampak positif ini terdapat 7 dampak positif, yaitu 1. Gerakan sosial yang terorganisir. Ketersediaan teknologi dan komunikasi yang memadai membuat gerakan-gerakan sosial yang terbentuk mulai terarah dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, sosialisasi pemerintah lebih merata. Di sini, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih cepat mendapat kepastian atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, informasi yang cepat dan akurat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi suatu musibah atau wabah penyakit masyarakat yang lain, masyarakat yang tidak terkena dampak bisa membantu baik berupa donasi, uang, ataupun dalam bentuk barang. Yang keempat, mempermudah komunikasi manusia. Kemajuan teknologi komunikasi dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga pertukaran informasi cepat terjadi sehingga gerakan-gerakan sosial akan lebih mudah bergerak. Yang kelima, kultur budaya yang mendunia. Di sini mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain, sehingga para aktivis seni bisa bebas menunjukkan kekayaan budaya dari daerah mereka masing-masing hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk dipekerjakan sebagai pengrajin seni. Yang keenam, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Hal ini sesuai prinsip gerakan utopia, yaitu berupaya untuk menciptakan sebuah masyarakat yang sejahtera dalam skala kecil. Model yang dibuat tersebut dapat dicontoh dan berkemungkinan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat luas.
sehingga para pelajar yang menjadi utusan negara dianggap mampu untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang ketujuh, membuat karya bangsa go internasional. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Selanjutnya, dampak negatif dari gerakan sosial. Di sini ada 7 jenis dampak negatif dari gerakan sosial, yaitu yang pertama, kesenian dan budaya mulai ditinggalkan. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budaya sendiri. Nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun akan hilang, dan identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Begitu pula dengan kesenian tradisional pun juga terancam akan punah. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh internet yang dapat mudah mengetahui kesenian-kesenian dari berbagai macam mancanegara. Yang kedua, penyebaran berita hoax yang memicu amarah. Tanpa kita sadari, sekarang ini kemajuan teknologi menjadi bumerang tersendiri di masyarakat. Kebebasan dalam menggunakan alat komunikasi memicu banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax yang dapat membangkitkan amarah masyarakat yang berujung saling tuduh dan saling kecam dan membuat perpecahan sehingga gerakan sosial yang ada di masyarakat pun akan terkena dampaknya. Yang ketiga, budaya tolong-menolong menjadi hilang. Misalnya, ketika ada kecelakaan, sebagian orang ada yang menolong, namun tidak sedikit juga lebih banyak melakukan foto-foto atau sekedar menonton saja. Hal tersebut tentu saja mulai mengikis salah satu budaya leluhur Indonesia, yaitu gotong royong. Yang keempat, perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang data langsung untuk bertemu secara tatap muka. Yang kelima, menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan hal buruk lainnya. Yang keenam, terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga dapat membuat seseorang akan lebih menikmati waktunya dengan komputer dan di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Dan terakhir yang ketujuh, individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang pun akan merasa bahagia hanya dengan berbekal smartphone atau komputer. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Teori gerakan sosial. Di sini terdapat sejumlah teori dalam memandang gerakan sosial. Ada beberapa teori yaitu 1. Resource Mobilization Theory. Istilah mobilization di sini merupakan proses kontekstual yang terdiri atas proses pembentukan massa untuk mencapai tujuan tertentu. Hingga dalam teori ini, proses kontekstual dianalisis untuk dapat meraih misi gerakan sosial. Sebagai teori yang menekankan pada proses pembentukan massa, maka terdapat beberapa hal yang aktor penentu keberhasilan gerakan sosial, yakni organisasi gerakan sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumber daya dan mobilisasi sumber daya, jaringan dan partisipasi, serta peluang dan kapasitas masyarakat. Yang kedua, value added theory. Dalam teori ini, gerakan sosial adalah sesuatu yang kompleks di mana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni adanya kondusivitas dan ketegangan struktural. Kondusivitas struktural adalah kesadaran masyarakat atas suatu fenomena tertentu, sedangkan ketegangan struktural yakni kondisi masyarakat yang mengalami ketegangan akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat atas suatu fenomena. Value added theory ini berargumen bahwa gerakan sosial ada untuk mengurangi ketegangan struktural. Upaya penghilangan ketegangan ini dilakukan melalui penyebaran informasi terkait permasalahan tertentu dan tindakan massa yang ditempuh oleh mobilisasi aksi. Yang ketiga, emergent norm perspective. Teori ini berdasarkan pada perspektif bahwa norma adalah sesuatu yang terus berubah sehingga diperlukan gerakan sosial yang rasional sebagai respon atas perubahan baru yang bersifat ambigu.
Yang keempat, assembling perspektif. Assembling perspektif memandang individu dalam sebuah kelompok gerakan sosial sebagai individu rasional yang berdiri sendiri. Sedangkan kerumunan adalah kelompok yang secara aktif melakukan tindakan untuk tujuan kolektif. Terdapat sejumlah tahap dalam gerakan sosial dalam emergent norm perspektif, yaitu assembling process adalah tahap berkumpulnya tiap individu dalam sebuah kelompok. Gathering adalah proses berkumpulnya kelompok-kelompok kecil agar dapat tergabung dalam sebuah kerumunan yang lebih besar. Dan dispersal process adalah kondisi di mana kelompok mengalami membubarkan diri karena adanya perintah pihak lain atau persaingan antar kelompok. Yang kelima, New Social Movement Theory. Teori ini hadir saat isu-isu mengenai aspek humanis, kultural, dan non-material sedang berkembang di Eropa. New Social Movement Theory ini lebih berfokus pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan legalisasi ganja, hak-hak transgender, dan feminisme. Tujuan serta nilai dari gerakan ini secara substansi bersifat universal, yaitu ditujukan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Gerakan sosial baru atau New Social Movements tidak terjebak ke dalam diskurs ideologi yang mempertanyakan anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Dengan demikian, gerakan sosial baru tidak tertarik dengan ide revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Strategi dan tujuan dari gerakan sosial baru memiliki sedikit kesamaan dengan model gerakan sosial lama, yaitu dalam memperjuangkan isu-isu seperti peningkatan buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi kelas. Kesimpulan, pada saat ini semua gerakan sosial berkembang pesat karena adanya komunikasi yang terus terjalin dari para penggiat dan penggeraknya. Tentunya perkembangan dari pergerakan ini tidak lepas dari beberapa pihak yang selalu mendukung seperti penyedia jasa internet dan multi-stakeholders lainnya yang selalu mengiri perkembangan tersebut. Sehingga gerakan sosial ini memiliki peran yang sangat baik di mana penyebaran informasi lebih cepat dan akurat dalam mempermudah komunikasi antar manusia. Selain itu juga berdampak bagi terhadap gerakan-gerakan sosial yang terorganisir dan terarah.